Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haidar Rahman dengan NIM 14013000052. Di sini saya akan mempresentasikan pengembangan aplikasi untuk mendukung pertumbuhan bisnis Six Web House Anyar di era digital. Yang pertama adalah latar belakang. Bisnis Web Store di Indonesia mengalami perkembangan yang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini dipengaruhi oleh meningkatnya minat konsumen terhadap rokok elektrik, munculnya berbagai inovasi produk seperti pod system, mode, dan variasi e-liquid, serta berkembangnya komunitas vapers yang turut mendorong tren penggunaan vape. Selain itu, digitalisasi juga berperan besar dalam memperluas promosi dan penjualan melalui media sosial dan platform digital. Namun, di balik perkembangan tersebut masih terdapat berbagai tantangan operasional seperti pengelolaan stok, pencatatan transaksi, dan sistem promosi yang belum terintegrasi secara optimal. Selanjutnya ada permasalahan. Yang pertama adalah pengelolaan stok yang masih manual. Permasalahan pertama, pengelolaan stok masih dilakukan secara manual. Hal ini sering menimbulkan kesalahan pencatatan dan membutuhkan waktu lama untuk mengecek ketersediaan barang. Yang kedua, ada transaksi belum terkomputerisasi. Akibatnya transaksi menjadi kurang efisien dan berisiko terjadi kesalahan perhitungan. Yang ketiga, ada sulit memantau data penjualan dan pelanggan. Karena data belum terintegrasi, pelaku usaha kesulitan mengetahui perkembangan penjualan dan memahami perilaku pelanggan. Kemudian ada identifikasi masalah. Yang pertama ada dampak digitalisasi belum maksimal. Beberapa proses masih dilakukan secara manual sehingga belum efisien dan masih memakan waktu. Yang kedua ada persaingan bisnis semakin ketat. Karena banyak kompetitor yang sudah memanfaatkan teknologi digital sehingga kita dituntut untuk ikut beradaptasi agar tidak tertinggal. Yang ketiga kemudian ada regulasi produk vape berubah-ubah. Hal ini membuat pelaku usaha harus cepat menyesuaikan operasional agar tetap sesuai dengan aturan yang berlaku. Selanjutnya ada yang keempat, perilaku konsumen digital belum dianalisis. Padahal data ini penting untuk menentukan strategi pemasaran yang lebih tepat sasaran. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kebutuhan sistem yang diperlukan oleh Web Store dalam mendukung kegiatan operasional, seperti pengelolaan produk, stok, dan transaksi. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk merancang aplikasi yang sesuai dengan alur kerja toko agar dapat digunakan secara efektif oleh pemilik maupun karyawan. Penelitian ini juga dilakukan untuk mengetahui strategi bisnis Web Store dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat, menganalisis peran media digital dalam kegiatan promosi dan penjualan, serta menilai peluang dan tantangan bisnis yang dihadapi Web Store di era digital. Selanjutnya di sini ada studi kepustakaan. Yang pertama ada digital marketing UMKM. Yang kedua ada industri rokok elektrik. Yang ketiga ada strategi bisnis retail digital. Yang keempat ada perilaku konsumen vape. Selanjutnya ada pengaruh media sosial terhadap penjualan. Ini ada jenis dan metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah research and development dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Metode ini dipilih karena penelitian tidak hanya berfokus pada analisis permasalahan, tetapi juga pada pengembangan solusi dalam bentuk aplikasi. Adapun tujuan utama penelitian ini meliputi yang pertama, menganalisis permasalahan dan kebutuhan sistem pada Web Store, serta menghasilkan aplikasi digital yang dapat membantu meningkatkan efisiensi operasional toko. Selanjutnya ada metode pengumpulan data. Yang pertama ada observasi, meliputi 3. Yang pertama proses transaksi. Proses transaksi di toko dimulai dari konsumen memilih barang, kemudian menuju kasir menghitung total harga, lalu konsumen melakukan pembayaran. Setelah itu barang dan stok diberikan kepada konsumen. Yang kedua ada pencatatan stok. Pencatatan stok setelah observasi dilakukan dengan cara mengecek jumlah barang secara rutin, barang yang masuk, barang yang terjual dicatat. Jika stok sudah menipis, maka pemilik toko akan melakukan pemesanan ulang.
Yang ketiga ada cara promosi. Toko biasanya melakukan promosi melalui pemasangan spanduk di depan toko. Selain itu, promosi juga dilakukan dari mulut ke mulut, pemberian diskon, dan melalui media sosial seperti WhatsApp atau Instagram. Selanjutnya ada wawancara dengan tiga ini. Yang pertama, pemilik toko. Dari wawancara dengan pemilik toko diperoleh informasi tentang cara mengelola toko, menentukan harga barang, mengatur stok, serta strategi promosi yang digunakan. Nah, selanjutnya ada dengan saya melakukan wawancara dengan karyawan. Karyawan menjelaskan bahwa tugas mereka adalah melayani konsumen, melakukan transaksi, menata barang, serta mengecek stok yang kosong. Kemudian dengan konsumen menyampaikan alasan berbelanja di toko tersebut, pendapat tentang harga dan pelayanan, serta memberikan saran untuk kemajuan toko. Selanjutnya ada usulan solusi. Yang pertama, manajemen produk dan stok. Dengan sistem ini semua data produk dicatat secara terpusat, mulai dari nama barang, harga, hingga jumlah stok. Stok akan otomatis berkurang saat terjadi penjualan, sehingga risiko kehabisan atau penumpukan barang bisa diminimalkan. Yang kedua ada transaksi otomatis. Proses penjualan dilakukan secara digital, mulai dari input barang, perhitungan total harga, hingga pencatatan pembayaran. Hal ini mempercepat pelayanan, mengurangi kesalahan pencatatan manual, dan membuat transaksi lebih akurat. Yang ketiga ada katalog digital. Produk ditampilkan dalam bentuk katalog digital yang berisi informasi dan harga barang. Katalog ini memudahkan pelanggan dalam melihat pilihan produk dan membantu pegawai saat melayani tanpa harus menjelaskan satu persatu. Yang keempat ada manajemen pelanggan. Sistem menyimpan data pelanggan seperti nama dan riwayat pembelian. Data ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pelayanan, memberikan promo khusus, serta membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Yang kelima ada laporan penjualan. Laporan penjualan disajikan secara otomatis dan real time, baik harian, mingguan, maupun bulanan. Dengan laporan ini, pemilik usaha dapat menganalisis penjualan, mengetahui produk terlaris, dan mengambil keputusan bisnis dengan lebih tepat. Perangkat-perangkat yang digunakan dalam ini ada hardware dan software. Yang pertama hardware ada ini laptop minimal i5 RAM 8GB. Yang kedua ada komputer untuk kasir. Yang ketiga ada smartphone. Kemudian ada software yang digunakan di sini Windows 11, VS Code, Exam, MySQL, dan browser Chrome. Kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa operasional 6 House Anyar masih banyak dilakukan secara manual, baik dalam pencatatan stok, transaksi, maupun pengelolaan data penjualan. Proses manual tersebut menimbulkan risiko kesalahan data, pelayanan yang kurang efisien, serta kesulitan dalam memantau stok dan penjualan secara akurat. Dengan adanya digitalisasi melalui penerapan aplikasi manajemen toko, proses transaksi dapat menjadi lebih mudah. Stok dapat terkelola secara otomatis, serta laporan penjualan dapat dihasilkan dengan cepat dan tepat. Aplikasi ini juga membantu pemilik toko dalam pengambilan keputusan bisnis serta meningkatkan daya saing usaha di era digital.